Saya simpen ilmunya. Ada satu perusahaan di Amerika, itu perusahaannya bukan tambah maju, tambah gini, turun. Lah direkturnya sebagai pemilik perusahaan ini, dia datang kepada konsultan ya, gimana caranya agar perusahaannya itu maju. Datang ke sini kasih saran ekonomi, saran ini, saran itu, enggak maju-maju, ambles. Sampai akhirnya ketemu satu orang, konsultan. Sarannya nyeleneh, enggak diajak hitung-hitungan matematika, kamu pengeluaran sekian, ya hemat sekian, kemudian coba tingkatkan produksi, kurangi karyawan, enggak itu. Strategi marketing, strategi macam-macam, enggak. Ternyata yang diminta oleh konsultan tadi cuma satu hal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya enggak susah, tapi memang harus saling mengingatkan. Sederhana loh, saya enggak ngomong sholat atau tahajud, sholat atau duha, enggak. Mulai dari yang loh, sak kotak lonjong ini, dan ini semua di dirimu, bukan urusannya dengan orang lain. Saya enggak ngomong tentang tangan, kalau sholat tangan, kaki semua ikut, betul ya? Ini cuman di sini, dan khususnya di mana? Ini tuh. Sanggup enggak mengelola ininya? Insya Allah, karena kalau ini begitu senyum, itu efeknya ke sini. Bleng. Begitu ini senyum, efeknya kemana? Allah akan mengirimkan rahmah. Tip, dalilnya mana? Waduh, kelompok raceto gini. Setiap ucapan diminta dalil. Ngeluh. Tapi tidak apa-apa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang disayang sama Allah yang Maha menyayang. Loh Beb, emangnya senyum itu termasuk sayang? Ya jelas toh, kalau merengut kan gak sayang. Wajah gak enak gak sayang. Berarti kalau senyum itu bagian dari sayang. Maka kalau kita ini memberikan senyum kita kepada orang lain dan diri kita sendiri, maka Allah akan memberikan senyum yang lebih hebat. Rahmat yang luar biasa. Berarti cara mendapat rahmat mudah atau susah? Mudah, senyum. Sampai ada satu kisah itu, ini nyata ya, saya pernah baca. Jangan kamu tanya bacanya di mana, selali aku. Udah lupa. Ini karena di dunia maya, bacanya di dunia maya, tapi ilmu, saya simpen ilmunya. Ada satu perusahaan di Amerika, itu perusahaannya bukan tambah maju, tambah gini, turun. Lah direkturnya sebagai pemilik perusahaan ini, dia datang kepada konsultan ya, gimana caranya agar perusahaannya itu maju. Datang ke sini kasih saran ekonomi, saran ini, saran itu, enggak maju-maju, ambles. Sampai akhirnya ketemu satu orang, konsultan. Sarannya nyeleneh, enggak diajak hitung-hitungan matematika, kamu pengeluaran sekian, ya hemat sekian, kemudian coba tingkatkan produksi, kurangi karyawan, enggak itu. Strategi marketing, strategi macam-macam, enggak. Ternyata yang diminta oleh konsultan tadi cuma satu hal. Pak, satu saja tolong dijalankan. Apa itu? Bapak masuk kantor, semua karyawan kasih senyum. Cuman gitu, iya, tiap hari. Bapak masuk mulai dari pintu, ketemu security, kasih senyum. Ketemu yang di bagian meja, CS, kasih senyum. Semuanya kasih senyum. Hasilnya 1 bulan, perusahaannya kinerjanya naik. Kenapa? Karena begitu senyum itu diberikan pada security karyawan, security-nya ikut tersenyum. Lah yang di luar lihat security tersenyum, gak serem. Jadinya seneng. Ya, CS-nya tersenyum. Senyumnya itu nular sehingga energi, kinerja seluruh karyawan itu semangat untuk menjadi manusia yang produktif. Gara-gara apa? Senyum. Lah saya ini udah praktek, begitu lihat wajah besengut, dampaknya ke saya itu langsung awak kira rasanya kok digebuk wong sewu. Ya Allah. Betul itu. Padahal itu, orang itu nggak merengut sama saya loh ya, nggak cemberut sama saya. Tapi dampaknya
Wajah cemberutnya orang itu bisa membuat tubuh kita itu rasanya nggak karuan. Moga-moga jenengan nggak ngerasa no. Mudah-mudahan enggak. Tapi saya ngerasakan begitu itu tak rasa, bukan tak rasakan, terasa dengan sendirinya. Lihat orang lain loh. Orang lain misalnya kok Ustaz Iis lagi merengut sama Rifki ya. Rifki Boem ini mau dibuat contoh tapi tersenyum, susah juga. Ya. Misal nih Ustaz Iis kok merengut ke sana, saya lihatnya itu buat saya nggak enak, nggak sehat badan saya. Langsung jadi sakit dalam tanda kutip. Lah bayangkan kalau kamu jenguk ke rumah sakit, wajahmu mbok serem-serem kan. Terus pasiennya temanmu, saudaramu itu, gimana kabarnya? Oh, begitu ya. Semoga lekas sembuh. Besoknya innalillah. Tambah sakit orangnya, tambah sakit. Ini pengaruhnya itu sedemikian. Ini nyata loh, nyata, bukan rekayasa. Buktikan nanti itu. Makanya pernah ada eksperimen. Nanti lihat di IG-nya ayahnya Bib Muhammad, yang Husin tuh. Ya, itu ada IG. Satu orang masuk kereta api atau bis dia, orang tadi lagi pakai headset, mungkin lagi ngobrol atau lihat tayangan di suatu media sosial, dia ketawa. Yang di sampingnya nggak ketawa, lihat ikut ketawa, nggak mudeng apa-apa, melu ngakak. Lah yang sebelahnya lihat ini ngakak, nggak tahu apa-apa, ikut ngakak. Akhirnya satu gerbong ini ngakak semua. Paham ya? Jadi rasa bahagia itu bisa nular dengan cepat. Nah, rasa sedih juga bisa nular dengan cepat. Makanya kamu kalau lagi sedih jangan deket-deket Pak Yai, sakno Pak Yai. Ketularan rasa sedihmu. Kalau lagi bahagia, maka kamu datanglah ke Pak Yai. Yai, alhamdulillah Yai, gak ada duit Yai. Tapi seneng aku Yai. Gak apa-apa, bahagia kan gak harus punya duit, bahagia. Makanya dikatakan doa dengan bahagia lebih diterima oleh Allah Ta'ala daripada doa dengan rasa sedih. Bayang nol. Ada orang kan suruh baca Iqra'ul Quran, baca Al-Quran dengan sedih, dengan tahzun ya. Tapi doa itu, kalau doanya mintanya dengan bahagia, sama Allah lebih diterima daripada doa dengan sedih. Walaupun dua-duanya makamnya tinggi. Yang dengan sedih, dengan takut sama neraka, takut sama marah Allah. Ini kan makom yang tinggi. Yang satu dengan bahagia, mesti kabul. Gusti Allah lomo. Iblis jaluk dikei kok. Iblis yang nyata-nyata dilaknat aja minta dikasih. Wah saya tuh welek-welek sholat aku. Aku yo zikir, majus Beb Novel, Beb Muhammad, Masya Allah. Pede minta, Allahumma, sama ketawa mintanya, itu kabul. Lah kowe njaluk ora cetha, Allahumma. Nangis ya nanggung, enggak nangis. Betul ya, nangis ya nanggung, enggak nangis, sedih ya enggak sedih. Malaikat ya iki mau wajah gak cetha iki. Yang bahagia dengan bahagianya Allahumma.